Pengenalan informasi awal. Sebelum kita memulai pelajaran, ada beberapa hal penting yang perlu Bapak perjelas terlebih dahulu mengenai pelajaran ini. Yang pertama adalah mengenai penyebutan nama software. Aslinya, nama software yang kita bahas pada materi ini adalah Microsoft Excel. Jadi, kalau bunyinya dituliskan dalam ejaan bahasa Indonesia adalah seperti ini, Excel, dengan bunyi huruf I, lalu kemudian huruf E-nya adalah Etaling, bukan E-pepet. Tapi kebanyakan kita orang Indonesia membacanya dengan bunyi Excel, dengan E yang awal adalah Etaling dan E yang kedua adalah E-pepet. Nah, Bapak cenderung tidak suka dengan ejaan yang umum digunakan ini karena bunyinya terlalu jauh dari bunyi aslinya. Bahkan bunyi Excel ini sebenarnya dalam bahasa Inggris adalah bunyi dari dua kata yang berbeda, yaitu Excel, yang artinya gerakan melompat dalam olahraga skating, atau bunyi kata Excel yang artinya astoda atau batang yang digunakan sebagai sumbu putar dalam permesinan. Untuk pelajaran materi ini, Bapak akan menyebutnya dengan kata Excel, yaitu kedua huruf E-nya menggunakan bunyi Etaling ini agar lebih dekat dengan bunyi aslinya. Tapi kalau nanti Bapak menyebutkannya bersama dengan istilah bahasa Inggris yang lain, Bapak akan menyebutnya dengan Excel, seperti Excel table dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah masalah sistem operasi ya. Perlu anak-anak ketahui bahwa Microsoft Excel ini tersedia untuk PC dan juga pengguna Mac ya. Nah, pada pelajaran ini dan seterusnya Bapak akan menggunakan PC Windows 10 ya. Dan bagi anak-anak yang menggunakan Mac tentu akan sedikit berbeda, terutama dalam penggunaan shortcut ya. Yang mana jika pengguna PC menggunakan tombol kontrol untuk mengcopy, sedangkan pengguna Mac menggunakan command ya. Selanjutnya setelah standar sistem ya. Setelah standar sistem Bapak adalah seperti ini ya. Bapak menggunakan color theme ya. Jika anak-anak penasaran ya ingin warna gelap seperti ini, anak-anak cukup mengklik tombol Windows ya plus I ya yang ada pada keyboard, lalu ke bagian personalization, kemudian pilih color, kemudian pilih yang dark, dan juga untuk bagian ini Bapak pilih yang ini. Nah, selanjutnya yang ketiga masalah sistem desimal ya. Nah, ini penting sekali untuk kita bahas. Perlu anak-anak ingat baik-baik bahwa di dunia ini ada dua aliran besar yang berbeda dalam hal penggunaan simbol desimal ya, dimana negara Indonesia, Belanda, Jerman, Prancis, Brazil dan sebagainya ya menggunakan koma sebagai simbol desimal dan titik untuk pemisah ribuan. Sedangkan negara Amerika, Inggris, Arab Saudi, Jepang, India dan sebagainya ya, itu justru sebaliknya. Mereka menggunakan titik sebagai lambang desimal dan koma sebagai pemisah ribuan. Nah, sebagian dari kita mungkin sudah terbiasa bolak-balik antara dua sistem yang berbeda ini, tapi perlu saya sampaikan ini di awal untuk menghindari kebingungan nantinya. Pada komputer yang digunakan ini karena regional format PC ya yang Bapak gunakan ini menggunakan US English, maka secara default sistem desimalnya juga mengikuti Amerika. Titik untuk lambang desimal dan koma untuk pemisah ribuan. Nah, untuk dapat mengakses setelan original format dari Windows 10 ini ya, anak-anak bisa menahan tombol Windows pada keyboard lalu menekan tombol I ya. Kemudian pilih ya time and language, lalu pilih region.
Lalu inilah settingan yang Bapak gunakan, yaitu English United States. Nah, anak-anak bisa merubahnya ke bahasa Indonesia jika anak-anak mau. Namun di sini Bapak menggunakan United States ya. Mengapa? Karena Bapak jarang lihat ya di antara kita ya, baik teman ataupun saudara dan sebagainya itu menggunakan antarmuka bahasa Indonesia dalam penggunaan Microsoft Excel. Nah, selanjutnya nanti kita akan belajar bahwa di dalam Excel ini kita punya kebebasan untuk memilih format desimal yang kita inginkan. Dalam hal ini Excel sangat fleksibel, sehingga anak-anak tidak perlu khawatir kalau seandainya setelan original format Windows 10-nya itu berbeda dengan yang ada di komputer yang Bapak gunakan ini. Nah, tapi kalau anak-anak ingin mengkustomisasi setelan ini, anak-anak bisa mengklik ini ya, additional date time and regional setting. Klik di sini, lalu pilih change date time or number, lalu pilih additional setting di sini. Nah, di sini anak-anak bisa mengkustomisasi setelan format, tapi Bapak akan menggunakan sistem default atau bawaan aslinya. Di sini Bapak klik cancel, kemudian cancel. Nah, mungkin itu saja perkenalan kita kali ini ya. Nanti Bapak akan menjelaskan sedikit tentang menu ribbon ya, dan juga quick access toolbar ya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.